Kenapa kok harus 85 kok gak dibulatkan nampaknya 100 saja? Itu mudah. Ini berdasarkan penemuan kita bersama-sama berdasarkan apa yang kita sepakati. Bahwa dengan pertimbangan filosofi untuk jenis binatang termasuk burung, ini nilai tertinggi adalah 85. Tidak ada kesempurnaan. 100 itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk 95 itu para orang-orang yang terpilih. 90 adalah kategori untuk manusia. Jadi untuk binatang kita merumuskan 85 sehingga kita pecah, kita breakdown menjadi angka 38, 24 dan 23. Ini asal usul filosofinya. Kemudian untuk lebih bisa dipahami dalam kriteria dasar. Jadi nanti ini memang tidak akan saya uraikan satu-satu selalu mengingat waktu. Nanti juga akan kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Karena sifatnya ini sarasean atau cangkrukan. Jadi ada komunikasi dua arah nanti. Jadi bukan hanya kami yang berbicara. Apa pengertian sebenarnya? Ya, irama lagu. Irama lagu adalah rangkaian bunyi yang mempunyai alunan atau ketukan yang serasi dan selaras sehingga membentuk suatu rangkaian nada yang enak kita dengarkan. Ini irama lagu. Jadi kalau kita membayangkan pada alunan mendengar musik atau alunan, ini adalah ada hentaan, ada sendatan, ada tekanan-tekanan yang menjadikan suatu konfigurasi yang menjadikan suatu susunan yang harmonis dan utuh. Ini irama lagu. Jadi yang biasanya bisa terjadi pada burung-burung atau nyanyian. Di dalam irama lagu, ya, itu ada kalanya yang dikatakan tidak utuh atau patah-patah. Kalau misalnya tidak memenuhi satu bait lagu sepenuhnya sampai selesai. Suatu misal, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri atau Renang Solo. Kita Bengawan belum dilanjutkan, kita sambil merokok. Merokok, minum kopi dulu, baru Solo dilanjutkan riwayat. Ini kan berarti patah-patah kan. Itu. Tapi seharusnya akhirnya terangkai merupakan dari satu bait lagu. Bengawan Solo riwayatmu ini kan harus itu terangkai dalam satu bait lagu. Itu yang namanya irama lagu. Makanya kadang-kadang ada jawaban dari para juri, punya saya kalanya di mana, punya kamu patah-patahnya. Jadi itu terputus-putus. Di dalam buku ini ada suatu gambaran ada saya gambarkan dalam bentuk di halaman 7 ada contoh-contoh di bawah ini ya. Pada grafik nomor 1 ini menunjukkan bahwa bentuk irama lagu yang patah-patah. Jadi naik turun lagu, kemudian ada jeda, jalan lagi, ada jeda, kemudian baru jalan lagi. Nah ini yang sebelah atas, bagian sebelah atasnya adalah nada tinggi dan bagian bawahnya adalah nada rendah. Kemudian untuk yang kedua, ini lagunya memang cukup panjang ya, membawa iramanya lebih panjang. Tapi variasi antara nada rendah, nada tinggi, ini lebih cenderung pada nada-nada yang sifatnya monoton. Nah pada grafik yang ketiga, inilah yang menunjukkan bahwa burung ini di samping panjang, bawahnya panjang, speednya rapat, kemudian antara perbandingan nada rendah nada tinggi itu jelas ya, ada intonasinya. Ini yang dikatakan ini istimewa. Yang lain begitu. Ya.
dari irama yang dapat diberi istimewa atau yang layak mendapatkan nilai maksimal dari miring mentok adalah rangkaian variasi suara yang dilakukan dalam suatu tarian panjang bergelombang, kadang naik kadang turun, dilakukan tanpa jeda atau tanpa spasi. Unsur-unsur tersebut terdiri dari antara lain speed, power, tonjolan, keaktifan, tingkat kesulitan nada, dan tidak sumbang. Ini dari pemahaman di irama lagu. Selanjutnya pada kriteria yang kedua adalah di volume suara. Kadang-kadang kita terjadi suatu pemahaman pengertian yang agak tidak sama ya. Pengertian kita pada pengertian volume suara adalah orang cenderung volume itu dikatakan pada hanya kekerasan suaranya saja. Padahal sebenarnya volume suara kalau kita katakan volume adalah isi. Sehingga justru pengertian volume suara ini adalah yang berkaitan dengan kemerduan suara untuk nada rendah dan kejernihan suara untuk nada tinggi, lentingan-lentingannya, kejernihan. Bukan hanya sekedar kekerasannya saja. Jadi, ya tentu saja masalah ini tidak berlaku pada semua burung. Untuk burung tertentu yang memang punya karakter suaranya kasar ya memang itu kadang-kadang tingkat kejernihannya kurang. Seperti pada jalak sulen kadang-kadang juga ada suara-suaranya agak kasar. Kemudian yang ketiga adalah masalah fisik maupun penampilan burung. Bila kalau masalah fisik dan penampilan burung ini secara kasat mata sudah sangat kelihatannya. Kalau gaya sudah bisa kita lihat secara visual gerakan-gerakan burung itu dalam waktu dia tampil. Tentunya dia sudah diharapkan bahwa tampilnya burung itu sebaiknya memang harus dia nangkring bertengger di tangkringan. Jadi bukan tampil di bawah, ini masuk dalam arti gaya dari burung. Dan kondisi fisik ini menyangkut dari kesehatan burung, kemudian masuk kelengkapan bulu, termasuk mata itu misalnya ada yang buta sebelah atau seluruhnya, ini juga pengaruh dalam penampilan fisik. Namun demikian bisa terjadi pula dinilai bukan 1 atau 2 ekor burung, yang kurang lebih 60 burung. Kadang-kadang masalah fisik ini untuk mata terutama kadang-kadang kita sempat tidak melihat, tidak terlihat. Tuh. Oleh karena ini merupakan hal yang sifatnya seyogianya memang harus bisa dimaklumi. Tapi setelah kita mengetahui, tentu saja ini tidak layak untuk bisa menjadi juara. Itu misalnya hal yang sifatnya ketidaksengajaan. Tapi kalau memang kita sudah tahu benar, ya kita tidak akan memberikan koncer. Kalau memang mata kelihatan. Itu. Nanti akan kita beri kesempatan bapak-bapak untuk saling interaksi. Ya, kami nanti bisa memberikan jawaban-jawaban menurut apa yang kemampuan yang kami miliki. Kalau nanti satu persatu saya bacakan, justru nanti ada kesempatan untuk saling bertanya.